Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami Kau beri kesempatan untuk melatih diri. Melatih diri untuk memilih jalan Tuhan. Melatih diri untuk membuat pikiran, perasaan, tubuh, raga, dan secara rohani untuk terikat dan mengikat diri kepada Tuhan. Dalam masa Prapaskah ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, menjelang malam ini ternyata saya lupa bahwa hari ini saya mau membuat renungan. Saudara, sejujurnya kita harus sadar bahwa hidup itu sangat rapuh, sangat lemah, tak berdaya. Karena itu debu simbol dari ketidakberdayaan dan kerapuhan kita manusia. Karena Tuhan mengambil bukan tanah, tapi debu. Dibentuknya debu itu sesuai dengan kriteria, sesuai dengan rahmat, sesuai dengan citranya, gambarnya, rupanya, sesuai dengan dirinya sendiri. Tuhan memberikan suatu anugerah yang terbesar dalam diri manusia, yaitu rohnya, ruahnya, yang menghidupkan fisik debu itu dan memberikan kedekatan, memberikan kemesraan, dan memberikan Taman Eden sebagai tempat di mana manusia mengalami sukacita, mengalami keabadian. Tetapi justru kelemahan manusia yang terbuat dari debu tanah itulah yang membuat dia lupa akan dirinya sendiri, akan identitasnya, bahwa dia hanyalah sebuah ciptaan yang dikasihi Tuhan Allah. Dan inilah saudaraku terkasih, kita kelemahan Adam dan Hawa, kelemahan manusia membuat kita ingin melampaui Sang Pencipta, ingin membuat kriteria hidup kita, hidup manusia berdasarkan apa yang kuinginkan, kupikirkan, kuatur oleh membuat program-program dan kriteria-kriteria yang sesuai dengan diriku. Dan itulah membuat manusia menjadi serupa, ingin menjadi seperti Allah. Ya, itulah kelemahan kita manusia. Dan akibatnya orang menjadi kekeringan, orang menjadi habis, orang menjadi sirna ketika dia menjauh dari Sang Pencipta. Dan karena itulah dunia semakin dijauhkan dari Tuhan. Tuhan disingkirkan, Tuhan dibuang, Tuhan tidak dipedulikan. Itulah yang terjadi pada kita. Kita lupa bahwa kita adalah diciptakan oleh Dia, dikasihi oleh Dia, disayangi oleh Dia, diterima oleh Dia. Dan itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita lebih daripada segala sesuatu. Karena itulah kita belajar dari Kristus. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Yesus pun mendapatkan godaan, tantangan ya yang berkaitan dengan identitas manusia dalam fisik. Ketika iblis mengatakan, ketika si setan berupa ular itu, jadikanlah batu itu menjadi roti. Ya, kita digoda dengan raga kita, dengan fisik kita, dengan kelemahan kita, dengan keterbatasan kita untuk dipuaskan. Tetapi Tuhan mengatakan tidak. Manusia tidak hanya dari roti dan makanan, dari keenakan, kesenangan. Lalu juga akhirnya si iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah. Ya. Apa yang dikatakan? Gengsi, kehormatan, harga diri. Ya. Kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dikasihi. Itu semua. Ya. Kita semua. Keinginan kita untuk dihargai. Godaan yang sangat lembut dan sangat tipis sekali. Dan yang terakhir adalah godaan yang kekuasaan. Semua diberikan oleh Tuhan. Maka banyak orang pergi ke dukun untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan, ingin dapatkan. Nah, itulah saudaraku terkasih. Godaan-godaan kita akan kekuasaan, akan nafsu, akan keinginan secara halus, secara secara simpel, sederhana. Dan
Dan iblis memakainya, menggoda kita untuk jatuh, untuk tunduk, untuk menyingkirkan Allah, memenuhi kebutuhan kita manusia. Saudara, mari kita sadari, siapakah yang dapat mengalahkan? Itu Kristus, Roh Kudus. Dan untuk bisa ketika orang jatuh dalam dosa, kita mempunyai seorang ibu, seorang Maria. Kelemahan kita, Maria akan membawa kita kepada Kristus lagi. Itulah saudaraku. Mari di masa Prapaskah ini kita bergaul, berdialog dengan Tuhan lewat Bunda Maria. Sumber kekuatan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Bunda Maria yang menjadi ibu kita menguatkan kita dalam perjalanan hidup yang tidak mudah ini. Kita berpuasa, kita berpantang, kita bersedekah, kita berdoa. Bunda Maria mengajari kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua lewat Bunda Maria Bapa, Putra, dan Roh Kudus.